Kalau kita berproperti pasti main landasannya tanah, Pak ya. Oke. Nah, di tanah ini, tanah tidak ada pabriknya. Sehingga kemungkinan tanah turun harganya ini udah kecil, sangat peluang turun sangat kecil. Nah, disinilah saya melihat peluang itu. Sehingga saya memang konstan dari tahun 94 ini selalu bermain di properti. Gitu. Tetapi ada sedikit cerita sedihnya, Pak. Nah, sehingga ini yang mengantarkan saya ketemu Pak Made Robert di pos. Gitu. Saya bermain properti dari 94, kemudian sempat booming juga, Pak. Sempat booming, tetapi saya mengalami pasang surut 3 kali. Oke, jatuh bangun bisa Ya, dikatakan. jatuh bangun. Oh, ini kayak lagu dangdut ini. Ya, Senang saya dengar. Nah, kemudian ini bahasa yang saya senang begini. Saya sebelum ketemu Pak Made itu saya selalu mengatakan diri saya bangkrut. Usaha saya bangkrut gitu ya. Tetapi ternyata ada energi kata-kata yang harus diganti. Oke. Jadi Pak Robert menyarankan saya, walaupun pernah bangkrut, tetapi harus diganti bahwa kita kurang beruntung. Jadi kata beruntungnya masih. Nah ini. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, saya sebenarnya hampir mengambil jalan pulang kampung. Karena saya merasa saya produk gagal sebagai pengusaha. Begitu. Tapi mungkin memang sudah arahnya ke sana, tiba-tiba saya melihat ada dialog seperti ini di TV. Kemudian saya orangnya paling anti sebenarnya dengan seminar, Pak. Waduh. Paling anti. Gitu. Salah sebenarnya, tapi itu memang saya pegang dari dulu. Nggak usah belajar, otodidak juga udah bisa. Belajar dari orang juga udah bisa, gitu kan. Tapi begitu melihat Pak Made Robert dalam kondisi saya terpuruk pada saat itu, saya merasa ada tertarik untuk mengikuti. Saya putuskan malam itu untuk daftar, kemudian saya ikut. Dan saya karena jarang ke seminar kan, kalau sendiri datang itu rasanya gimana gitu, Pak ya. Saya ngajak anak saya yang nomor 2, Pak. Masih kecil, masih 13 tahun. Wah. Ya udah, sekalian deh didik jadi pengusaha gitu kan. Nah, ya saya ajak, kemudian sampai di seminar itu saya sudah bertekad untuk mengosongkan pikiran. Saya tidak tahu apa itu bisnis gitu, saya anggap sebagai hidup, padahal saya sudah pengusaha yang pernah sukses, Pak. Gitu. Saya ngikut sarannya Pak Made, saya kosongkan pikiran. Dan pada saat itu ternyata ada dimensi lain yang ditemukan oleh Pak Made. Artinya kita semata-mata bukan hanya membicarakan tentang bisnis, Pak. Kita harus menyeimbangkan antara faktor skala, bisnis kita skala, dengan faktor niskalanya. Ini yang saya pada saat itu merasa ini tepat. Karena selama ini saya sering dibayang-bayangi oleh faktor niskala menurut saya gitu. Nah gitu, Pak. Sehingga dengan ketemu Pak Made, mindset saya dirubah gitu. Sehingga ke depan itu lebih optimis bahwa kita semua berhak kaya. Kita semua berhak menjadi bos. Nah ini yang saya pegang. Jadi terima kasih kesempatan ini saya sampaikan ke Pak Made. Saya terima kasih dipertemukan dengan bos ini, gitu, dipertemukan dengan suhu yang luar biasa. Baik. Sehingga merubah mindset saya kemudian benar-benar ke depan bahwa saya memang ditakdirin sebagai pengusaha dan ini harus saya lanjutkan sebagai pengusaha. Oke. Dan sekarang bagaimana ini? Booming, Pak. Booming ya? Ya itu. Wah, luar biasa sekali ini. Karena di bos ini kan kita diajarkan bagaimana berbisnis komunitas. Nah, seperti yang disampaikan, kita ini sebenarnya ada kemampuan, tetapi karena mungkin jalannya sendiri-sendiri, jadi kemampuan kita kecil. Oke. Begitu. Baik. Nah, ini Pak Made dengan Beli Agus kemudian Bliman Balian ini sendiri menjalankan usahanya sudah dari sejak dulu ini, tapi belum tahu ini arahnya kemana ini. Nah, sebenarnya untuk bersaing dengan negara maju, bisa dikatakan negara maju ini kita masih berkembang dari dulu ya. Indonesia perlu memperbanyak entrepreneur seperti Beli Agus, kemudian Bliman ini sendiri yang memiliki peran dalam kemajuan bangsa ini sebenarnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih membentuk karakter dan mindset seseorang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur? Apakah harus dididik atau diubah sejak kecil nih, perlu dilaksanakan? Begini Pak Karang, Iya. saya punya impian dream ya, bahwa di Bali itu harus ada pengusaha itu minimal 5%. 5% dari penduduk Bali ya? Yang dari penduduk Bali, setelah itu akan menyebar ke seluruh Indonesia. Karena fakta sudah menunjukkan bahwa negara-negara yang maju itu minimal pengusahanya itu 2%, Pak. Nah, kita baru sekitar 0,18-an ya. Jauh sekali ya. Jauh ya, kita harus tingkatkan terus. Nah, di Bali sekarang masyarakat Bali ini sudah aware untuk datang ke seminar, datang belajar, Pak. Nah, proses untuk menjadi pengusaha itu dilahirkan melalui 3L, Pak. Yang pertama itu adalah lahir. Kalau kita lahir dari keturunan orang kaya, kita automatically 90% kita akan jadi pengusaha. Terus yang kedua,
karena lingkungan. Lingkungan itu dengan siapapun kita bergaul, walaupun kita tidak ada keturunan pengusaha, kita akan menjadi pengusaha, Pak. Kalau kita bergaul dengan pengusaha. Nah, terus yang ketiga, L ini adalah latihan. Nah, faktor latihan ini namanya pendidikan, Pak. Nah, makanya kita sediakan sekolah yang namanya BOS. Karena melalui pendidikan, bangsa apapun, latar belakang apapun, dia akan bisa menjadi pengusaha. Ya, jadi bisa menjadi pengusaha karena apa? Setiap pengusaha yang sukses itu selalu meninggalkan yang namanya jejak. Nah, jejak ini kalau bahasa kerennya peta suksesnya. Nah, peta sukses inilah akan dibagikan kepada siswa-siswa, mereka akan jadi. Nah, kebetulan saya memang seorang pengusaha dan saya berlatih juga untuk menjadi pelatih bisnis. Ya, karena begini, setiap orang ketika dalam bisnis mereka akan mengalami suatu permasalahan. Nah, di sini mereka harus punya yang namanya tim mekanik, Pak. Tim mekanik yang akan memperbaiki coach atau pelatihnya. Pelatih itu yang tahu, Pak. Nah, saya lihat, oh ini rezekinya seret, oh di sini penyebabnya, di sini penyebabnya. Kita singkirkan itu, dia akan booming, Pak. Nah, BOS ini adalah pelatihan bisnis yang saat ini terlengkap dan terbaik di Bali maupun di Indonesia, Pak. Karena apa? Mengkombinasikan, kita punya program sangat luar biasa dan murid-murid kita hampir semuanya sukses, Pak. Karena begini, kita punya program tuh bagus, ada seminar, ada mentoring, ada mastermind, terus ada pelatihan mental, ya, terus ada kunjungan bisnis. Nah, pelatihan mental ini yang paling penting, Pak. Kalau misalnya orang yang sudah kena virus atau kena mental block, nah, kalau ini dihilangkan, dia akan luar biasa booming. Ini seperti yang dialami Bliman. Betul. Ya. Jadi Pak Nyoman ini sekarang sudah kebanjiran peluang, Pak. Waduh. Kebanjiran peluang dan ini. Jangan dibilang nanti besok banyak yang datang seminar buat minta peluangnya Pak Mani. Plus lagi begini, kalau zaman sekarang lahir tidak kaya itu kebangetan. Karena untuk menjadi kaya, untuk menjadi bos sudah ada tempatnya, sudah ada yang ngajarin, kan jauh lebih gampang, Pak. Nah, ketika saya dulu berusaha untuk menjadi kaya, itu saya harus kemana-mana belajar, Pak. Ya, kemana-mana belajar. Sekarang sudah ada di Bali. Plus lagi begini, Pak. Saya senang dengan namanya tantangan, ya. Nah, pada saat dulu saya berpikir ini toko emas, yang emas ini jarang sekali ada orang Bali bermain emas. Akhirnya serobos, saya punya toko emas. Hotel, Pak. Hotel. Kita jarang sekali akan ketemu orang yang mengajarkan, oh gini loh caranya buat hotel, gini loh caranya buat villa, gini loh caranya begini. Jarang itu, Pak, dapat. Betul apa betul, Pak? Betul. Betul. Nah, sekarang kita akan mengajarkan itu, Pak. Nah, kita dalam proses untuk membuat villa, dalam buat hotel, karena saya punya keyakinan yang sangat penuh, sangat percaya diri bahwa 2 tahun atau lebih cepat saya memiliki hotel di Denpasar, Pak. Ini juga ada dan saya akan ajarkan sekarang biar barengan punya hotel. Ini ada manfaat dari seminar cara kaya melalui bisnis dan properti besok ini. Betul. Bagaimana membeli hotel tanpa uang sendiri, malah dapat uang setiap bulan. Ini bagaimana nih? Itu ilmunya nanti saya jelaskan di seminar, Pak, karena ada hitung-hitungannya. Intinya begini, saya buka seperti ini. Ini ada hotel, ya, ada hotel. Terus kita layak didanai oleh bank, ya. Hotel ini misalnya katakan menghasilkan 30 juta per bulan. Nah, kita ini bawa ke bank dan bank memberikan kita pinjaman. Terus ini cara yang tradisional, Pak. Bank berikan pinjaman, nah cicilannya kebetulan 30 juta atau 25 juta. Nah, dari hasil hotel ini kita pakai bayar 25 juta, 5 jutanya sisa kita. Nah, cara ini cara tradisional, Pak. Tapi walaupun cara tradisional pun tidak banyak diketahui oleh orang. Karena orang itu berpikirnya kalau punya hotel itu adalah menabung, bangun hotel harus punya uang banyak baru bisa buat hotel. Nah, ini cara tradisional. Kalau caranya yang smart, nah, ini harus kita punya komunitas, Pak. Nah, dulu kan pernah saya bilang bagaimana mengkroyok gajah, anggap ini hotel ini gajah. Nah, dengan konsep piranha, dia kecil-kecil, kita bisa punya, Pak. Waduh, ini luar biasa sekali. Ini masih banyak lagi manfaat yang akan saya sampaikan kepada pemirsa Bali TV jika Anda mengikuti seminar. Bukan hanya jika, tapi harus ini. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan, ya. Baik, pemirsa, nanti saya akan bacakan lagi nih manfaat yang akan Anda dapatkan jika mengikuti seminar besok, hari Jumat, 1 Maret 2013, bertempat di Vape Hotel Jalan Teku Umar nomor 175 Denpasar, itu jam setengah 6 sore sampai selesai.
selesai. Kontribusinya hanya Rp150.000. Anda bisa datang berdua jika Anda mendaftar mulai saat ini sampai jam 10 malam nanti. Setelahnya itu biasa nih, harga normalnya Rp150.000 untuk satu orang tentunya. Nah, tiket boxnya Anda bisa dapatkan di BOS Jalan Kamboja nomor 10 Kerenang Denpasar, kemudian di Gold Morning Jalan Tukat Batanghari nomor 9, kemudian di Adita Printing ada 2 tempat, di Jalan Tukat Pekeristan nomor 79 Panjer dan juga di Jalan Kapten Agung nomor 6 Denpasar. Kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini.